Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar untuk siswa Ibu semuanya? Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan materi di kelas 12 yaitu tentang sifat koligatif larutan. Sebelumnya, siswa Ibu silakan untuk klik subscribe terlebih dahulu agar kalian lebih mudah lagi mencari materi di YouTube Ibu. Nah, jadi untuk kelas 12 materi pertama yaitu tentang sifat koligatif larutan. Jadi untuk sifat koligatif larutan ini yang akan diajarkan pertama kali yaitu tentang pendahuluan. Jadi pendahuluan ini itu adalah rumus-rumus yang akan digunakan pada rumus-rumus yang ada di sifat koligatif larutan gitu. Jadi biar kalian paham terlebih dahulu. Untuk rumus pertama yaitu tentang molaritas. Nah, pasti siswa Ibu sering nih untuk belajar tentang molaritas di kelas 11 ya. Jadi molaritas itu adalah banyaknya zat yang terlarut dalam 1 liter larutan. Rumusnya seperti apa? Rumusnya yaitu M sama dengan massa per mR kali 1000 per V, tapi dalam mili. Bisa juga kita menggunakan rumus M sama dengan mol per V, tapi dalam liter. Ya, jadi diingat-ingat ya untuk rumus ini. Contoh soalnya. Berapa molaritas dari 36,5 gram HCl dengan volume larutan 100 ml? MR-nya HCl yaitu 36,5. Mudah sekali ya, jadi kita tinggal langsung masukkan saja di rumus yang atas. Jadi masanya di sini 36,5 gram dibagi MR-nya 36,5 dikali 1000 per 100. Gampang sekali kan? Kita tinggal coret, berarti hasilnya yaitu 10 M. Nah, jadi sudah paham ya untuk molaritas. Jadi dihafalkan rumusnya. Selanjutnya yaitu tentang molalitas. Hampir mirip dengan molaritas. Jadi molalitas itu adalah banyaknya zat yang terlarut dalam 1 kg pelarut. Ya, bedanya di sini dalam 1 kg pelarut. Rumusnya juga hampir sama, tetapi perbedaannya molalitas itu M-nya M kecil. Ya, jadi M sama dengan massa per mR kali 1000 per P, di mana P ini adalah massa pelarut. Ya, kita mulai untuk ke contoh, yaitu berapa molalitas dari 55,85 gram NaCl dengan massa larutan 100 ml. Atau di sini kita bisa anggap 1 mili itu sama dengan 1 gram. Jadi 100 mili itu sama dengan 100 gram ya. Nah, jadi kita mengikuti dengan rumus ini, M sama dengan masanya di sini 5,85 dibagi MR-nya sudah diketahui yaitu 58,5 ya, dikali 1000 per P itu massa pelarutnya 100. Nah, di sini berarti kita bisa hitung 5,85 dibagi 58,5, 0,1 dikali 10. Jadi molalitasnya yaitu 1 M. Gimana? Sudah paham ya anak-anak Ibu ya tentang molaritas dan juga molalitas. Lanjut untuk rumus yang terakhir di pendahuluan yaitu tentang fraksi mol. Sebelumnya Ibu akan jelaskan terlebih dahulu tentang fraksi mol ya. Jadi pengantarnya seperti ini. Jadi sebuah zat itu bisa dibagi menjadi 2. Ada zat yang namanya zat pelarut ya, dan juga zat terlarut. Contoh nih, kalian membuat larutan gula. Nah, kalau larutan gula berarti pelarutnya itu adalah air, sedangkan zat terlarutnya adalah gulanya, gula pasirnya. Nah, apabila disatukan itu dinamakan larutan. Jadi larutan gulanya gitu. Ingat ya, ada yang namanya pelarut, terlarut, dan juga larutan. Jadi pelarut itu yang melarutkan, terlarut itu yang dilarutkan, sedangkan larutan itu berarti hasil campuran dari pelarut dan juga terlarut. Paham ya? Nah, untuk fraksi mol ini juga dibagi menjadi 2. Ada yang XP, jadi fraksi mol pelarut, dan juga fraksi mol
terlarut. Nah, rumusnya yaitu NP per NT plus NP, begitu sebaliknya, XT sama dengan NT per NT plus NP. N itu apa? Masih ingat ya kelas 10 stoichiometry, N itu adalah mol. Jadi mol pelarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut ini. Kalau ini berarti mol terlarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut. Mol itu rumusnya massa dibagi mR. Seperti itu. Nah, ini dia adalah contoh soalnya, yaitu terdapat larutan NaCl dengan komposisi dari 36 gram air dan 58,5 gram NaCl. Berarti air itu adalah pelarutnya. Ya, ini pelarutnya. Sedangkan NaCl itu adalah zat terlarutnya. Berapa fraksi mol pelarut? Berarti yang ditanyakan adalah XP. Ya, dari larutan di atas. Nah, berarti XP itu rumusnya NP dibagi NT plus NP. Nah, kita harus cari terlebih dahulu nih mol P dan juga mol zat terlarut. Ingat ya, mol itu rumusnya massa dibagi mR. Nah, kita bisa masukkan di sini. Kita bisa nyari untuk mol pelarutnya terlebih dahulu. Tadi pelarutnya adalah air. Berarti masanya 36 gram dibagi mR-nya air 18. Sudah diketahui semuanya. NP-nya 2. Selanjutnya NT. Mol terlarut. Berarti 58,5 gram dibagi mR-nya nih. 58,5. Mudah sekali. NT-nya sama dengan 1. Ya. Terus berarti kita tinggal masukkan nih. NP-nya 2, NT-nya 1 ditambah NP-nya 2. Jadinya 2/3. Nah, ini dia adalah fraksi mol pelarutnya. Mudah sekali bukan? Jadi setelah kita mempelajari tentang rumus yang ada di pendahuluan, yaitu rumus konsentrasi tentang zat terlarutnya, nah kali ini kita akan mempelajari sifat koligatif larutan. Jadi apa sebenarnya sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Ya, jadi bukan bergantung pada jenis zatnya. Nah, di sini ada 4 sifat koligatif larutan. Jadi yang pertama adalah penurunan tekanan uap, yang kedua kenaikan titik didih, yang ketiga penurunan titik beku, dan yang keempat adalah tekanan osmotik. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penurunan tekanan uap. Jadi untuk episode ini kita akan mempelajari tentang penurunan tekanan uap. Next, untuk video selanjutnya kita akan mempelajari kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan juga tekanan osmotik. Oke, jadi yang pertama yaitu kita akan membahas tentang penurunan tekanan uap. Nah, penurunan tekanan uap ini untuk konsep awalnya silahkan disimak ya. Nah, jadi misalnya nih kalian ingin memasak sop ya, memasak sayur sop, otomatis kalian harus memasak air dulu biar matang gitu kan. Nah, selanjutnya apabila udah matang pasti mendidih dan terjadi tekanan uap. Jadi kalau mendidih kan pasti bertekanan nih, pancinya akan bergerak gitu kan. Nah, berarti di sini ada yang namanya P0, yaitu tekanan pelarut, karena yang dimasak adalah air, zat pelarut. Nah, di sini simbolnya P0. Nah, selanjutnya kalian kalau sudah mendidih pastinya ditambahkan dong zat terlarutnya seperti bahan-bahan sop lainnya, wortel, lalu misalnya buncis dan lain sebagainya itu dimasukkan. Nah, di sini berarti di panci ini sudah dinamakan larutan. Nah, karena terjadi campuran antara pelarut dan juga zat terlarut. Nah, karena di sini larutan maka terjadi tekanan larutan, simbolnya P saja. Coba deh pakai logika, apabila kita telah memasukkan zat larutnya, bagaimana nih untuk tekanannya?
turun ataukah naik? Berarti blubuk-blubuknya apabila telah dimasukkan zat terlarut, telah dimasukkan wortel, blubuk-blubuknya tekanannya di panci itu seperti apa? Pasti turun kan? Pasti dia akan lebih rendah tekanannya. Maka dapat kita simpulkan terjadi penurunan tekanan uap apabila ditambahkan zat terlarut. Nah, di sini maka P0-nya itu lebih besar. Jadi tekanan pelarutnya itu lebih besar daripada tekanan uap larutannya. Maka rumusnya itu delta P sama dengan P0 min P. Ya, jadi rumus pertama yaitu delta P sama dengan P0 tekanan uap larut dikurangi tekanan uap larutan. Nah, oke anak-anak, setelah kita mengetahui rumus yang pertama yaitu delta P sama dengan P0 min P, lalu ada rumus lainnya yaitu pertama P sama dengan P0 dikali XP. Jadi kalau misal kalian ingin menentukan P dengan cepat yaitu P sama dengan P0 dikali XP. Jadi kalian menghafalkannya kalau di sini P berarti X-nya itu XP. Selanjutnya bisa juga menggunakan rumus ini. Jadi delta P sama dengan P0 dikali XT. Nah, misalnya di sini delta berarti di sini menggunakan XT. Gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi ini merupakan penurunan rumus dari delta P sama dengan P0 min P. Nah, untuk keterangannya, pertama tentunya delta P itu adalah penurunan tekanan uap. Biasanya satuannya milimeter Hg. Lanjut, P berarti tekanan uap larutan ya. Kalau P0 berarti tekanan uap pelarut. Selanjutnya XT itu adalah fraksi mol terlarut dan XP fraksi mol pelarut. Sudah paham ya? Nah, bagaimana cara mengerjakan soalnya? Yuk kita lihat. Oke, jadi berikut adalah latihan soalnya. Pertama, suatu zat pelarut dipanaskan sehingga menghasilkan tekanan uap sebesar 200 mmHg. Nah, di sini 200 mmHg adalah tekanan uap dari zat pelarutnya. Ya. Jadi di sini P0-nya sama dengan 200 mmHg. Lalu diketahui penurunan tekanan uapnya, berarti delta P-nya itu 175 mmHg. Penurunan ya, berarti 175 mmHg. Yang ditanyakan adalah tekanan uap larutannya, berarti P-nya yang ditanyakan. Ya. Nah, berarti dapat kita simpulkan kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu delta P sama dengan P0 dikurangi P, karena yang diketahui hanya P0, delta P, yang ditanyakan adalah P. Kita tinggal masukkan saja ya. P0-nya 200 dikurangi P, maka P-nya sama dengan berapa? Bisa kan? Jadinya 25 mmHg. Seperti itu. Bisa kan? Nah, selanjutnya yaitu latihan soal. Perhatikan ya. Hitung tekanan uap suatu larutan yang terdiri dari 3 mol zat terlarut. 3 mol zat terlarut. Berarti pertama yang diketahui adalah NT, mol terlarut. 3 mol, lanjut 18 mol air. Air itu adalah pelarut, berarti mol pelarutnya 18 mol. Diketahui tekanan uap air murni. Tekanan uap air murni berarti P0-nya, ya, tekanan uap pelarutnya 30 mmHg. Jadi P0-nya 30 mmHg. Nah, maka di sini yang ditanyakan adalah nih, hitung tekanan uap suatu larutan. P-nya yang ditanyakan. Berarti kita lebih nyamannya atau lebih cepatnya kita menggunakan rumus yang mana? Kita bisa menggunakan rumus yang kedua. Jadi P sama dengan P0 dikali XP. Karena sudah diketahui P0-nya, lalu kita bisa mencari XP-nya dari sini, ya kan? Baru deh langsung ketemu P. Nah, maka dari itu kita harus mencari terlebih dahulu nih XP, ya. Oke. Masih ingat ya rumus XP ya? Jadi XP itu sama dengan NP dibagi NP plus NT. Nah, XP-nya berarti 18 dibagi
NP-nya 18 ditambah NT-nya 3. Jadi 18 per 21. Kita bisa kecilkan lagi 6 per 7 ya. Lanjut deh, baru kita masukkan ke rumus ini. Karena XP-nya sudah ketemu. Jadi P sama dengan P0-nya yaitu 30 mmHg yang diketahui, 30 dikali XP-nya. Ini 6 per 7. Jadi 180 per 7. Nah, kalian bisa hitung sendiri berapa. Gimana? Mudah sekali kan? Jadi yang penting kalian harus paham terlebih dahulu apa yang diketahui oleh soal, lalu menggunakan rumus mana dan tahu simbol-simbolnya. Jadi misal ini mol berarti NT. Lalu ini tekanan uap air murni, tekanan uap larut O berarti P0. Tekanan uap larutan O P. Gitu. Paham ya? Nah, cukup sekian untuk materi kita. Jadi hari ini kita belajar tentang pendahuluan sifat koligatif larutan dan juga tentang penurunan tekanan uap. Untuk kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan juga tekanan osmotik akan kita pelajari di next video ya. Jadi silahkan dipersiapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.